Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Isman ingin menyampaikan satu informasi sekaligus mempresentasikan program online workshop yang diselenggarakan oleh Trenindo, yaitu berjudul Menyusun Studi Kasus dan Role Play. Sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa studi kasus dan role play adalah sebuah metode pembelajaran yang bertujuan untuk membangun pemahaman. Jadi sasaran pembelajarannya adalah pemahaman, bukan hanya sekedar mengetahui atau knowledge saja, bukan knowing saja. Nah, studi kasus lebih banyak mengajak peserta untuk melatih nalar, seperti berpikir kritis, berpikir analitis, berpikir konseptual, termasuk membangun solusi-solusi untuk permasalahan. Sedangkan role play lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar membangun pemahaman, tetapi juga menumbuhkan awareness terhadap satu keadaan atau satu situasi. Dengan role play, para peserta diajak untuk menyelami atau menghayati satu tugas, satu pekerjaan, satu aktivitas. Sehingga dengan demikian, role play dapat menumbuhkan insight, ya, dapat menimbulkan insight-insight baru di dalam benak pikiran peserta. Dan insight itulah yang nantinya akan menjadi pelajaran berharga untuk para peserta sehingga nantinya dapat diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, seperti apa programnya? Silakan disimak presentasi berikut ini. Program online workshop ini judulnya adalah Menyusun Role Play dan Studi Kasus. Diselenggarakan jadwalnya dalam bentuk kelas online itu pada tanggal 18 Februari 2021 dari pukul 9 sampai dengan pukul 3. Dan tentu saja karena ini online menggunakan Zoom online meeting. Ya. Nah, apa saja sasaran pembelajarannya? Kita langsung saja ke sasaran pembelajaran ya. Yang pertama, memahami manfaat role play dan studi kasus. Jadi sebagaimana tadi kita sudah bahas di awal bahwa role play dan studi kasus ini sangat bermanfaat sekali di dalam membangun pemahaman, menumbuhkan awareness, dan menimbulkan insight-insight baru di dalam benak para peserta pembelajaran. Berbeda dengan metode lecturing, ceramah, atau presentasi satu arah. Ya, jadi studi kasus dan role play jauh lebih menyasar pada sasaran pembelajaran understanding atau memahami. Kemudian yang kedua, memahami anatomi atau struktur role play dan studi kasus. Jadi sahabat sekalian, kita seringkali menemukan bentuk studi kasus dalam format cerita, ya, atau role play dalam format satu skenario yang harus diperankan oleh para peserta pembelajaran. Nah, dalam membuat skenario role play ataupun cerita dalam studi kasus itu ada metodenya, ya. Jadi ada step-stepnya. Kita biasa menyebutnya kalau di Trenindo itu memformulakannya stepnya namanya 6S, ya. Nanti kita bahas sekilas dalam preview materi. Jadi melalui formula 6S ini kita akan membuat satu konsep cerita studi kasus dan juga skenario role play. Ya, kalau kita pelajari polanya, tentu saja kita bisa implementasikan pola tersebut nantinya. Ya, jadi kasus apapun yang akan ditarik menjadi studi kasus, ya, kasus real di dalam perusahaan atau di dalam situasi bisnis akan ditarik menjadi satu cerita studi kasus. Itu sangat memungkinkan kalau kita kuasai formula 6S ini. Demikian pula dengan situasi-situasi yang akan ditarik menjadi skenario role play, ya. Itu juga akan sangat mudah dan akan sangat memungkinkan untuk mengembangkannya kalau kita menguasai formula 6S ini. Oke. Dan yang ketiga, mampu membuat konsep role play yang tepat sasaran. Nah, jadi sekali lagi konsep role play ini nantinya akan dibandingkan atau akan diproyeksikan kepada sasaran pembelajarannya. Jadi kita harus paham dulu bahwa sasaran pembelajaran yang akan menggunakan metode role play ini memang sudah tepat, ya. Jangan sampai sasaran pembelajarannya untuk create tetapi metodenya role play, itu jelas tidak akan tercapai. Atau justru kelebihan, ya. Sasaran pembelajarannya justru hanya sekedar knowing, hanya sekedar mengetahui, bisa mengidentifikasi, bisa menyebutkan. Tetapi sampai dengan menggunakan metode role play, itu terlalu berlebihan. Ya, jadi kita akan benar-benar
menganalisa sasaran pembelajaran yang kita punya berdasarkan hasil TNA atau berdasarkan informasi dari kurikulum, dari silabus yang kita sudah punya. Kita akan analisa terlebih dulu, lalu kita tentukan metode role play apakah tepat atau tidak. Kalau misalkan tepat, maka konsep role play-nya harus seperti apa? Nah, tentu saja ini relate dengan hal yang kita pelajari sebelumnya mengenai Formula 6S tadi, gitu ya. Dan yang terakhir tentu saja mampu membuat naskah atau soal studi kasus. Ya, jadi soal-soal cerita atau naskah studi kasus yang berdasarkan satu kejadian nyata misalkan atau kasus real di dalam perusahaan, itu nanti kita akan buat dan di sini akan ada latihan-latihan guna membuat naskah studi kasus tersebut. Ya, jadi walaupun ini online, tapi pasti akan banyak sekali latihan-latihan dalam membuat konsep-konsep role play maupun membuat naskah-naskah studi kasus. Sasaran pesertanya yang pertama adalah learning designer, ya. Apalagi materi ini atau judul ini ya, menyusun role play dan studi kasus ini merupakan serial dari kompetensi learning design, ya. Jadi kalau Anda belajar learning design, itu kan pasti akan mempelajari sasaran pembelajaran, mempelajari bagaimana cara membuat pokok bahasan, bagaimana cara menentukan metode, bagaimana cara menentukan durasi, ya, bagaimana cara menentukan evaluasi dan sebagainya. Nah, kita akan bisa menentukan metode-metode pembelajaran di dalam silabus atau di dalam desain pembelajaran kalau kitanya sendiri paham metodologinya, ya. Jadi sekali lagi kita bisa menentukan, ya, kita bisa menentukan metode apa yang tepat di dalam silabus pembelajaran itu, kita bisa cantumkan dengan tepat kalau kita sendiri sudah paham apa saja metodenya, ya. Jadi misalnya kita mau mencantumkan metode lecturing, ya. Anda sudah paham belum metode lecturing itu apa? Ya, kita akan mencantumkan di dalam silabus itu dituliskan metode role play. Anda sudah paham belum role play itu apa? Ya, kemudian tahu nggak yang namanya studi kasus itu apa? Begitu. Tahu nggak yang namanya metode demonstrasi itu apa? Nah, jadi workshop ini adalah satu rangkaian dari kompetensi learning design, ya. Nanti di kelas-kelas berikutnya tentu akan ada lagi metode-metode lain yang akan kita pelajari. Tapi khusus untuk di tanggal ini, kita akan pelajari secara terfokus pada metode role play dan juga studi kasus, ya. Nah, balik ke sasaran peserta. Jadi yang pertama yang tentu saja pelatihan ini sangat cocok, sangat sesuai untuk diikuti oleh para learning designer. Yang kedua, content developer, ya. Nah, content developer ini tentu saja ikut membuat materi pembelajaran, membuat isi pembelajaran gitu ya, membuat pokok bahasan secara detail seperti apa saja. Nah, di dalam pokok-pokok bahasan atau materi itu kan ada metodenya ya, dan di dalam metode tersebut pastilah dijelaskan bahwa role play seperti ini, kemudian studi kasusnya adalah ini begitu, dan itu harus dirancang tentunya ya. Jadi para content developer ini yang nantinya juga akan ikut memasukkan soal-soal studi kasus di dalam materi pembelajarannya itu juga harus menguasai kemampuan untuk menyusun studi kasus atau membuat naskah role play, ya. Content creator, ya, content developer juga content creator. Nah, terus kemudian juga learning facilitator, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya studi kasus dan role play itu pasti akan di-deliver, pasti akan dipandu, difasilitasi oleh para fasilitator. Bagaimana mungkin seorang fasilitator bisa memandu kegiatan studi kasus, bisa memandu kegiatan role play kalau tidak paham apa itu studi kasus dan apa itu role play, gitu ya. Jadi, supaya bisa secara pas memandu kegiatan studi kasus dan role play, learning facilitator itu harus mempelajari metode role play dan studi kasus. Harus kenal, harus paham. Kemudian juga learning facilitator, lalu trainer, lecturer, teacher, dan juga widya iswara. Ya kepentingannya itu tadi ya, supaya jabatan-jabatan ini atau profesi-profesi ini bisa memfasilitasi, bisa memandu kegiatan studi kasus dan role play di dalam kegiatan pelatihan, apalagi pelatihannya adalah online, ya. Jadi harus paham betul detailnya bentuk studi kasus itu bagaimana, format role play itu seperti apa.
Nah, untuk jadwal tanggal 18 Februari 2021 tadi sudah disebutkan, dan pokok bahasannya adalah anatomi role play dan studi kasus, lalu formula 6S dalam role play dan studi kasus, menyusun skenario role play serta menyusun naskah studi kasus. Ini difasilitasi oleh saya sendiri, ya. Jadi nanti saya sendiri yang akan memandu Anda dalam menyusun naskah-naskah studi kasus, dalam menyusun skenario role play menggunakan formula 6S tadi. Termasuk juga saya akan memandu Anda latihan, baik itu di Zoom, ya, di kelas online Zoom-nya, ataupun berupa latihan after Zoom meeting, ya, yang biasanya kita laksanakan selama 5 hari di grup WhatsApp, gitu ya. Dan Anda akan mendapatkan tools juga, ya, tools berupa template-template untuk membuat studi kasus, untuk membuat role play begitu, dan nanti itu tinggal kita praktekkan baik pada saat di kelas online di Zoom ataupun di grup WhatsApp after Zoom, gitu ya. Dan untuk registrasi seperti biasa Anda bisa hubungi nomor 0819 3135 5285. Ya, sekarang kita lanjut ke preview materinya. Ya, sahabat sekalian, ini adalah materi dari menyusun studi kasus. Jadi kita akan bagi dua, satu sesi untuk menyusun studi kasus, satu sesi lagi untuk pokok bahasan menyusun role play, gitu ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 3 sore itu akan ada dua sesi pokok bahasan utama, ya, yaitu penyusunan studi kasus dan satu lagi penyusunan role play. Nah, kita akan mulai dengan studi kasus dulu, ya. Jadi apa yang akan kita pelajari nanti? Yang pertama kita akan belajar terlebih dulu tentang prinsip dari pembelajaran kontekstual, ya. Kenapa ini penting contextual learning ini atau pembelajaran kontekstual ini? Karena yang namanya studi kasus itu merupakan eee, mini problem, ya, mini case dari satu problematika yang kompleks di dalam organisasi atau di dalam realitanya. Nah, ketika dipelajari, dibuat menjadi sesuatu yang mini atau versi kecilnya supaya mudah gitu, ya, dipelajarinya supaya mudah. Nah, dalam membuat suatu permasalahan yang kompleks itu menjadi studi kasus, kita tentu saja tidak boleh kehilangan esensinya, ya, sehingga ketika peserta itu memecahkan masalah, memberikan analisanya itu memang tepat karena esensi yang dianalisa dan masalah yang dipecahkannya itu memang sesuai dengan kenyataannya. Jadi ada prinsip yang namanya relating di sini, ya. Ini saya gunakan model atau konsep dari Crawford. Crawford ini adalah seorang yang termasuk mempopulerkan model pembelajaran kontekstual teaching, ya, atau contextual learning gitu. Nah, yang pertama ini ada prinsip relate, ya, relating. Jadi harus berhubungan antara studi kasus dengan realitanya, ya, dengan kenyataannya. Ketika seorang peserta mempelajari studi kasus, maka di saat dia berhadapan dengan situasi yang sebenarnya, itu harus sudah pola pikirnya harus sudah ngeklik gitu. Itu artinya studi kasus yang dipelajarinya sudah benar. Tapi kalau misalkan peserta belajar studi kasusnya A misalnya, tapi ketika dihadapkan pada situasi sebenarnya dia berubah pikiran menjadi B, atau menjadi C, atau menjadi Z begitu ya, jauh sekali, berarti ada hal yang tidak pas di situ, ya, studi kasusnya harus diperiksa lagi. Jadi harus relate. Lalu yang kedua experiencing, ya. Ini both studi kasus maupun role play, ya, prinsip ini berlaku. Experiencing. Jadi yang namanya pembelajaran itu harus melibatkan pengalaman, ya. Lalu harus ada applying, ya. Nah, di dalam konteks studi kasus mungkin apply-nya baru hanya sekedar kemampuan berpikirnya saja begitu. Belum benar-benar di lapangan atau di pekerjaannya. Tapi pada saat role play di sana ada kesempatan untuk benar-benar mencoba gitu ya. Bahkan mencobanya juga bisa dilakukan dengan tingkatan yang memang nyata begitu di tempat kerjanya atau di mana gitu ya, sehingga situasinya memang bukan lagi situasi yang disetting tetapi benar-benar situasinya. Ya, ini pilihan-pilihan untuk memutuskan apakah setting situasinya nanti akan dibuat buatan atau menggunakan situasi yang sebenarnya, ya, ketika dia bermain peran tersebut. Lalu ada bekerja sama, cooperating, ya, dalam studi kasus dan role play itu juga berlaku prinsip kerjasama. Dan yang terakhir adalah transferring. Nah, ini yang tadi saya maksud dengan
ada insight di dalam diri peserta ketika mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode studi kasus ataupun role play. Ya, insight ini nanti ditransfer di dalam tempat kerjanya, ditransfer kepada rekan kerjanya, ditransfer di dalam kemampuan mengelola atau mengerjakan pekerjaannya. Ya, jadi ini kita singkat dengan REACT ya, konsep contextual teaching and learning dari Crawford ini. Nah, ini kita akan pelajari terlebih dulu sebagai satu payungnya, satu model yang memayungi metode studi kasus dan role play gitu. Lalu setelah kita bahas prinsipnya, kita akan mulai masuk ke studi kasusnya ya. Studi kasus itu apa sih secara definitif begitu ya. Barangkali di sini ada hal-hal yang selama ini kita miss gitu ya, mengartikan studi kasus itu dengan hal yang bermacam-macam sesuai dengan persepsi dan asumsi masing-masing. Nah, kita akan pelajari dulu itu, lalu kemudian juga bentuk-bentuk dari studi kasus gitu ya, bentuknya apa saja karena macam-macam ya, ada yang berupa analisa, ada yang harus memecahkan masalah, ada juga yang gabungan begitu ya, analisa dan pemecahan masalah dijadikan satu begitu. Kemudian kita juga akan belajar tentang, nah ini yang 6S tadi. Ini yang slide pertama 3S gitu ya. Setting yang pertama. Setting itu menyatakan batasan lokasi, waktu, di mana kasus itu terjadi. Jadi harus jelas dulu gitu. Dalam studi kasus itu tidak bisa kita menggunakan PTA, PTX, PT Angin Ribut ya, perusahaan-perusahaan atau organisasi yang sifatnya fiktif, lokasi-lokasi yang sifatnya fiktif. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus jelas dulu. Kalaupun disamarkan, ya harus diberi keterangan bahwa ini bukan nama atau bukan perusahaan sebenarnya gitu ya, dengan alasan tertentu begitu. Nah, di mana kejadiannya, kasusnya, waktunya kapan? Oke, jadi misalkan di PT Abadi Selalu memang ada PT-nya. Kemudian kasus itu memang ada juga begitu ya. Di tahun 2001 misalkan kejadiannya. Lalu kemudian S yang kedua adalah situasi. Jadi yang harus ada di dalam studi kasus, dalam formula studi kasus itu adalah situasinya. Kenapa situasi ini penting? Supaya nanti dalam benak peserta ya, dalam benak peserta itu tercipta visualisasi ya, tercipta visualisasi yang jelas sehingga nanti peserta punya gambaran ketika harus menganalisa ataupun memecahkan masalah ya. Keadaannya bagaimana? Misalkan pada saat itu sore hari, lalu kantor juga menjelang tutup, orang-orang sudah bersiap pulang, security sudah berjaga di gerbang, lalu muncullah seseorang yang bagaimana bla 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 begitu seterusnya ya. Dan berikutnya S yang ketiga adalah subjek. Nah, subjek ini mulai memperjelas si student, bukan student apa ya, peserta pembelajaran, posisinya di dalam studi kasus itu sebagai apa? Ya, harus jelas nih. Apakah dia pelaku? Ya, jadi maksudnya orang yang ada di situ begitu di dalam cerita itu yang harus memecahkan masalah misalnya ya. Jadi Anda adalah seorang customer service officer yang pada saat kantor menjelang tutup tiba-tiba ada customer yang datang memaksa pada Anda untuk bisa melayani kebutuhannya dia. Sementara jam kantor sudah menunjukkan jam 5 lewat gitu ya, Anda harus segera pulang ke rumah misalnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Anda adalah customer service officer. Artinya, eee, student di mana ini adalah Anda, itu menjadi seorang yang ada di dalam studi kasus itu. Apa yang akan dilakukan kalau case itu terjadi pada dirinya? Nah, yang berikutnya, S yang berikutnya adalah support. Ya, informasi, media, alat yang dibutuhkan itu, misalkan di situ didukung oleh data. Jadi ada studi kasus yang memang disertai dengan penyajian data begitu ya. Support ini adalah data, lalu kemudian misalkan dia bisa menginterogasi atau bisa mewawancara siapa begitu untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut begitu ya. Itu bisa dilakukan dalam studi kasus gitu ya. Jadi, dia harus konfirmasi ke siapa, dia harus diskusi dengan siapa begitu ya. Tergantung dari kondisi realnya bagaimana begitu. Nah, yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah struktur knowledge yang digunakan sebagai pendekatan untuk menelaah. Jadi kalau kita mau menelaah sesuatu, mau menelaah kasus, kita harus punya konsep ya, harus punya konsep
yang akan membedah kasus itu. Nah, para peserta ini diajarkan konsep apa gitu untuk membedah kasus tadi. Contoh misalkan seperti tadi contoh, pelayanan. Coba dari pendekatan, misalkan moment of truth gitu ya. Dari pendekatan moment of truth di dalam service excellence, Anda analisa situasi tadi gitu ya. Itu yang dipakainya adalah konsep, service excellence di mana di dalamnya ada moment of truth. Ya, atau misalnya dengan menggunakan pendekatan, Kapner-Tregu problem solving ya, cobalah untuk pecahkan masalah tersebut gitu ya. Nah itu menarik tuh kan studi kasusnya. Jadi, seru gitu ceritanya. Lalu kemudian ada standar. Nah standar ini seperti batasan waktu untuk menganalisa gitu ya, itu ditentukan berapa lama, kemudian ada indikator apa atau aspek-aspek apa saja yang harus muncul di dalam analisa-analisanya gitu ya. Nah ini ditentukan oleh, pembuat studi kasusnya. Jadi itu adalah, 6S ya, 6S yang akan kita pelajari bersama-sama, menjadi satu formula, menjadi satu acuan untuk kita membuat, cerita, alur alur naskah studi kasus yang memang benar-benar menggambarkan realita yang sebenarnya. Sehingga ketika nanti, peserta itu telah selesai belajarnya, ia bertemu dengan kejadian yang sesungguhnya, ia sudah punya frame berpikir yang terlatih gitu melalui studi kasus ini. Nah, kemudian nanti kita akan bahas juga contoh-contohnya ya. Jadi 6S ini ketika dijadikan satu soal studi kasus itu bagaimana. Ini contohnya seperti ini. Lalu kemudian juga, peserta juga nanti akan berlatih untuk menyusun studi kasus. Ini juga saya kasih contoh ya, beberapa studi kasus begitu. Nah itu sahabat sekalian, untuk role play juga sama gitu ya, untuk role play juga sama, kita menggunakan formula 6S, cuma ya tadi bedanya, kalau role play itu dia lebih ke penghayatan peran, ya jadi dipraktekkan gitu, dipraktekkan benar-benar. Kalau studi kasus, ya dia, memang melatih nalarnya saja. Ya demikian preview materi dan juga penjelasan mengenai program workshop online yang berjudul Menyusun Role Play dan Studi Kasus. Saya harap Anda bisa join ya dalam program online workshop ini. Saya Muhammad Isman, sampai jumpa di kelas online workshop tersebut. Tetap ikuti pembahasan-pembahasan program online training ataupun online workshop dari Trainindo di channel Training Review.